wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari, NIM 1920505018, kelas PMIA, mata kuliah Psikologi Terapan, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan dosen pengampu Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi ataupun hasil PowerPoint saya yang berjudul Teori Psikologi Pengendalian Emosi dalam Pandangan Islam. Pengendalian emosi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat konflik batin yang memuncak. Dalam konteks ini, Al-Quran memberi petunjuk pada manusia agar mengendalikan emosinya guna mengurangi ketegangan-ketegangan fisik dan psikis serta efek negatifnya. Begitu pula dalam hadis Nabi banyak mengingatkan pengikutnya untuk selalu mengontrol emosi agar terciptanya kehidupan yang selaras dan seimbang. Salah satu hadis Nabi adalah pesan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Malik, dan Abu Hurairah berkata, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Nasihatilah saya." Beliau berkata, "Janganlah kamu marah." Orang itu berkata lagi beberapa kali, dan Rasul tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." Secara teori, terdapat 3 model pengendalian emosi yang dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi situasi emosi, yaitu pengalihan, penyesuaian kognitif, dan strategi coping. 1. Pengalihan. Pengalihan merupakan suatu cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi pada objek lain. Di antara cara yang sering digunakan yaitu katarsis, rasionalisasi, dan zikrullah. A. Katarsis ialah suatu istilah yang mengacu pada penyaluran emosi keluar dari keadaannya. B. Bentuk pengalihan berikutnya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan proses pengalihan dari satu tujuan yang tidak tercapai ke dalam bentuk lain yang diciptakan dalam pikirannya. C. Zikrullah merupakan salah satu cara pengalihan manakala manusia mengalami kesulitan atau permasalahan. Selain itu, zikrullah dapat mengalihkan emosi negatif yang dialami seseorang menjadi emosi positif dengan sebab kondisi tenang dan damai yang dirasakannya. 2. Penyesuaian kognitif. Landasan teori penyesuaian kognitif adalah realitas bahwa kondisi seseorang sangat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Penyesuaian kognitif merupakan cara yang dapat digunakan untuk menilai sesuai dengan menurut paradigma seseorang yang disesuaikan dengan pemahaman yang dihendaki. Pengalaman-pengalaman dalam peta kondisi dicocokkan dengan berbagai hal yang paling mungkin dan pas untuk diyakini. Ada 3 bentuk penyesuaian kognitif, yaitu A. Atribusi kognitif adalah suatu mekanisme yang menempatkan persepsi berada di dalam posisi positif. Setiap masalah selalu dilihat dari sisi positifnya. Pada kenyataannya, atribusi positif selalu beriringan dengan atribusi negatif, terutama yang mengandung konflik, yang berkecamuk dalam kehidupan manusia. B. Empati merupakan kesadaran dalam diri seseorang untuk turut merasakan apa yang sedang dialami orang lain, baik berupa kesulitan maupun musibah. Ajaran Islam mendorong sikap empati ini karena dengan sikap ini akan melahirkan ketulusan dan dorongan untuk menolong orang lain.
idealisme merupakan salah satu prinsip dan relasi interpersonal. 3. Coping strategi. Coping dimaknai sebagai tindakan seseorang dalam menanggulangi, menerima, atau menguasai suatu kondisi yang tidak dapat diharapkan. Dalam teori psikologi, terdapat 2 strategi coping, yaitu 1. Fokus penanggulangan pada emosi yang dirasakan. 2. Fokus penanggulangan pada masalah yang dihadapi. Adapun dalam ajaran Islam, terdapat 2 mekanisme dalam pengendalian emosi dan menanggulangi masalah, yaitu mekanisme sabar dan syukur serta pemaafan. 1. Sabar. Sabar adalah sifat terbaik agar seseorang tidak larut dari emosi negatif. Secara ilmiah dan alamiah, suatu peristiwa yang menimbulkan emosi utama dapat diikuti oleh beberapa emosi minor sekaligus. 2. Selain sabar, ajaran Islam melalui lisan Nabi Muhammad mengajarkan tentang pentingnya pengendalian emosi dengan cara banyak bersyukur. Syukur ini sebuah bentuk pengakuan bahwa segala kenikmatan berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya kapanpun Dia hendaki. Sikap ini dalam menjaga seseorang mukmin dan sikap berlebihan dalam menerima kesulitan maupun kemudahan. Adapun pemaafan adalah strategi coping yang penting dalam Islam. Menahan marah bukan berarti menyimpannya sewaktu-waktu akan diletakkan. Pemberian maaf adalah sebuah proses meleburkan semua dan menghadirkan kelapangan dalam hati.